Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dityaningrum dengan NIM 22070161035. Nah, saya dari Psikologi 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan komunitas berkelanjutan. Yuk simak ya teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih komunitas itu. Jadi, menurut Kertajaya, komunitas merupakan sekumpulan orang berkelompok yang terbentuk atas dasar kepedulian, loyalitas, dan adanya kesamaan value, sehingga menciptakan hubungan yang erat antar sesama anggotanya. Nah, komunitas ini biasanya merupakan suatu kesatuan sosial yang mempunyai kesamaan norma, agama, nilai, adat istiadat, dan juga identitas sosial. Biasanya dalam suatu komunitas tersebut terdapat organisasi atau pengorganisasian. Nah, sehingga pengorganisasian komunitas tersebut merupakan bentuk pendekatan yang digunakan untuk menggerakkan komunitas atau masyarakat agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dengan menggunakan seluruh potensi yang ada, baik dari dalam maupun di luar komunitas tersebut atau dari masyarakat komunitas tersebut. Dalam studi ACHR tahun 2010, seperti halnya budaya yang ada di negara-negara Asia, Indonesia juga merupakan satu negara yang secara spasial dan sosial hidup bersama dalam bentuk komunitas yang terbiasa terhubung dengan jaringan-jaringan kelompok. Nah, suatu komunitas yang berjalan tentunya memiliki tujuan yang kuat demi tercapainya kondisi yang dihendaki. Dalam hal ini berhubungan terhadap pembangunan komunitas yang berkelanjutan agar tidak meredup dalam pencapaian tujuan-tujuan. Nah, pembangunan berkelanjutan tersebut atau sustainable development dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu komunitas. Pemahaman mengenai konsep komunitas dalam pembangunan partisipatif berkelanjutan tidak hanya relevan, namun menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami. Pemahaman ini dapat membangun komunitas berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan komunitas yang sehat, mengembangkan manusia, serta kesejahteraan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Baik teman-teman, nah lanjut nih ke langkah-langkah pembangunan komunitas berkelanjutan. Tujuan keberadaan bidang psikologi komunitas yaitu untuk mengembangkan kualitas hidup yang ada pada suatu komunitas sebagai lingkungan sosial melalui penelitian secara kolaboratif dengan partisipan yang kemudian diikuti oleh tindakan atau action untuk pemecahan masalah yang ada dalam suatu komunitas tersebut. Ketika komunitas-komunitas berkembang secara positif, mereka dapat menjadi sumber daya yang kuat dalam mendukung pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, berikut langkah-langkah implementasi pembangunan komunitas. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan komunitas. Dalam hal ini, menganalisis secara mendalam mengenai kebutuhan, harapan, dan tantangan yang akan dihadapi suatu komunitas tersebut. Dengan pemahaman yang baik mengenai kondisi ini, sehingga dapat merancang nih beberapa strategi yang tepat untuk menghadapi suatu permasalahan. Nah, misalnya nih, kita tahu kan kelompok atau komunitas Pandawara. Nah, mereka kan orientasinya kepada kebersihan lingkungan, di mana mereka tuh menganalisis beberapa kebutuhan, misalnya kebutuhan mendasar mengenai eh, truk, terus bank sampah atau tempat pembuangan sampah. Setelah itu tantangan ke depannya misalnya ada celaan-celaan negatif dari lingkungan sosial ataupun dari beberapa hal. Nah, mereka harus mempersiapkan semua itu karena kan itu adalah kebutuhan yang mendasar terhadap pembangunan komunitas tersebut. Baik, lanjut yaitu ada partisipasi aktif. Dalam hal ini melibatkan seluruh anggota komunitas secara aktif dalam proses pembangunan, memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pandangan, ide ataupun aspirasi mereka. Dalam hal ini dapat dilakukan dalam pertemuan komunitas, kelompok diskusi ataupun survei pendapat. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam ini dapat menjalin kemitraan dengan organisasi non-profit, pemerintah lokal dan bisnis lokal ataupun lembaga lain yang memiliki kepentingan yang serupa dalam pembangunan komunitas. Dalam hal ini dapat memperluas jaringan komunitas, sumber daya dan juga pengetahuan. Lanjut yaitu pendidikan dan pelatihan.
Pihak komunitas menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas anggota komunitas. Hal ini dapat mencakup seperti pelatihan keterampilan hidup, pelatihan kerja, dan juga pelatihan dalam bidang tertentu yang relevan dengan kebutuhan lokal dalam suatu komunitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengembangan infrastruktur. Dalam hal ini membangun infrastruktur fisik dan sosial yang dibutuhkan oleh komunitas seperti sarana transportasi, fasilitas kesehatan, pusat komunitas ataupun akses internet. Infrastruktur ini yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial dalam suatu komunitas tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada evaluasi dan penyempurnaan. Dalam hal ini melakukan evaluasi secara teratur sehingga program-program pembangunan komunitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat ditinjau ataupun dapat diketahui bagaimana ada mungkin kekurangan ataupun kesalahan dari program yang telah dilaksanakan. Nah, tujuannya untuk meninjau pencapaian, kendala, dan juga peluang untuk perbaikan. Dengan belajar dari pengalaman tersebut dapat memberikan umpan balik yang positif dan dapat meningkatkan efektivitas dari upaya pembangunan komunitas. Cortese tahun 1999 mengemukakan bahwa PUPB merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap isu-isu terkait pembangunan komunitas berkelanjutan. Nah, tujuannya yaitu membantu kita belajar berpartisipasi terbaik dalam komunitas dan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi. Selanjutnya yaitu dapat mengambil keputusan atau tindakan yang terbaik untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan keterampilan dan karakteristik yang dapat membantu kontribusi pada keadilan sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi, sosial, lingkungan dalam pengembangan komunitas berkelanjutan. Pembangunan komunitas yang berkelanjutan melibatkan pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Ketiga aspek ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk memastikan keberlanjutan yang positif. Dalam hal ini dikenalkan dengan triple bottom line, yaitu yang berisi dengan nilai berkelanjutan. Sebenarnya konsep ini untuk menjelaskan analisis bisnis berkelanjutan, akan tetapi hal ini berhubungan juga dengan komunitas berkelanjutan. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pengelolaan sumber daya, serta investasi dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan juga teknologi yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup suatu komunitas tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aspek sosial. Aspek sosial ini berfokus pada kesetaraan anggota komunitas, keadilan, pemberdayaan komunitas, dan mendukung keragaman serta toleransi dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keragaman budaya, etnis, dan sosial. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Aspek ini memiliki fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam perencanaan dan pembangunan untuk meminimalkan dampak lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan pengetahuan anggota komunitas mengenai pentingnya perlindungan lingkungan baik alamiah maupun lingkungan sosial komunitas, sehingga dapat menciptakan budaya komunitas yang saling mendukung, berkembang, empati, dan terbentuknya lingkungan yang memadai. Nah, ketiga aspek ini saling mempengaruhi sehingga membentuk perilaku dan pandangan yang lebih luas secara jangka pandang untuk pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Baik, terima kasih penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.